Oke, jadi kali ini saya ingin bertanya, dan pertanyaan ini banyak yang mempertanyakannya. Ya, silakan saja. Bagaimana cara yang paling mudah dan paling ampuh agar bisa mempelajari bahasa kedua? Mulai dari memahaminya sampai bisa digunakan untuk mengobrol sehari-hari, terutama di Indonesia. Kita itu suka banget buat mempelajari bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Oke, jadi begini. Kamu pernah kepikiran nggak sih, kenapa bayi bisa belajar bahasa tanpa diajarin grammar, tanpa kamus, bahkan tanpa tahu arti kata secara eksplisit? Tapi ujung-ujungnya bisa lancar ngomong. Jawabannya sederhana tapi dalam. Bayi nggak belajar bahasa dari penjelasan, tapi dari konteksnya. Bayi nggak pernah diajarin. Ini kata membeli, artinya A dipakai buat konteks B. Mereka tidak ada yang diajarkan seperti itu. Yang terjadi sebenarnya itu begini. Ibunya bilang, "Mama mau beli susu dulu." Lalu bayi melihat ibunya pergi, dan beberapa waktu kemudian pulang sambil membawa susu. Dari situ, otak bayi nyambung sendiri. Mau itu sesuatu sebelum kejadian. Beli itu proses dapetin barang. Susu itu benda yang dibawa pulang dan diminum. Tanpa definisi, tanpa teori, tanpa penjelasan sama sekali. Karena otak bayi bekerja sebagai mesin pattern recognition murni. Dia mendengar suara, melihat realita, lalu otaknya yang membuat koneksi sendiri. Itulah kenapa bayi bisa mengerti bahasa tanpa pernah dijelasin secara formal. Dan itu juga menjadi alasan kenapa cara ini sebenarnya adalah cara paling natural manusia belajar bahasa. Untuk penjelasan lebih dalam, ini sejalan dengan penelitian di psikolinguistik. Studi dari Universitas Harvard 2023 yang menunjukkan bahwa otak bayi usia 6-12 bulan sudah bisa mendeteksi pola bahasa dari suara sehari-hari tanpa instruksi sadar. Mereka pakai EEG buat melihat aktivitas otak. Dan hasilnya, koneksi neural terbentuk otomatis lewat repetition dan konteks visual. Bayi bisa kuasai 300-500 kata dasar sebelum usia 2 tahun. Tanpa satupun les formal. Masalahnya muncul ketika kita tumbuh dewasa. Pada saat kita menjadi bayi, otak kita itu modenya 100% menyerap. Nggak ngejudge, nggak nerjemahin, dan nggak mikirin grammar. Makanya belajarnya cepat. Sedangkan otak remaja dan dewasa itu beda. Kita masih menyerap, tapi sambil menganalisis, membandingkan, menerjemahkan, dan memikirkan struktur kalimatnya. Cara berpikir kayak gitu bagus buat matematika dan logika. Tapi buat bahasa, justru sering jadi penghambat. Karena bahasa bukan ilmu eksak. Bahasa itu kebiasaan dan intuisi. Makanya benar, kalau manusia bisa jadi bayi lagi, hampir semua orang bisa ngomong bahasa Inggris layaknya native. Tapi kenyataannya, kita nggak bisa meriset otak kita sendiri. Yang bisa kita lakukan cuma satu, yaitu menipu otak kita, supaya balik ke mode belajar ala bayi, bukan mode murid grammar. Dan kabar baiknya, itu bisa dilakukan. Kita memang nggak bisa jadi bayi secara literal, tapi kita bisa mengaktifkan cara belajarnya bayi. Caranya bukan dengan menambah hafalan, tapi justru dengan mengurangi gangguannya. Misalnya, mendengarkan bahasa Inggris tanpa memaksa menerjemahkan, menonton tanpa ambisi paham 100%, membiarkan otak menangkap makna besarnya dulu, dan berani ngomong meskipun salah. Dengan cara itu, otak perlahan berhenti menjadi murid grammar dan kembali menjadi mesin pengenal pola. Ini juga yang sering disebut sebagai kerja pintar. Bukan belajar lebih banyak, tapi belajar sesuai cara kerja otak. Untuk lebih detail, ini berbasis teori comprehensible input dari Stephen Krashen, linguis terkenal dari USC. Menurut Krashen, bahasa didapat lewat input yang sedikit di atas level kita. Artinya, mendengarkan atau menonton sesuatu yang 90% dimengerti, sisanya otak yang menebak sendiri lewat konteks. Studi meta-analisis 2024 dari Journal of Second Language Studies nunjukin comprehensible input, ningkatin fluensi 2-3 kali lipat dibanding metode hafalan. Contoh, anak imigran yang tinggal di negara asing seringkali lebih cepat bisa daripada yang les formal, karena mereka immersion total, alias mendengarkan sehari-hari tanpa pilihan. Tunggu dulu, kalau bayi bisa mengerti arti kata tanpa diajarin, berarti orang dewasa juga bisa dong? Jawabannya, bisa. Itu memang cara alam mengajarkan manusia bahasa. Bedanya, kita nggak bisa menghapus memori lama. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi kebiasaan yang bikin kita beda dari bayi. Seperti berhenti menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia di kepala, berhenti mikir grammar sebelum ngomong, memperbanyak paparan bahasa Inggris, menjadikan suara Inggris sebagai musik latar sehari-hari, dan fokus ke makna global, bukan detail kata. Untuk lebih rinci,
Bisa memulai dengan menonton konten mudah, seperti menonton kartun anak yaitu Peppa Pig atau Bluey tanpa subtitle Indo. Fokus ke ceritanya, bukan kata-kata. Dengerin podcast sederhana kayak English Class Tano Saso level beginner. Sambil jalan atau masak, jangan stop kalau nggak paham, biar otak kita bisa adaptasi. Ngomong sendirian, rekam diri sendiri yang cerita kesehariannya dalam Inggris. Dengerin ulang, tapi jangan koreksi, biar intuisi tumbuh. Kurangin translasi, kalau nemu kata baru, jangan langsung cari artinya, tebak aja dari konteksnya dulu. Konsisten, 1-2 jam per hari selama 3 bulan. Studi dari Cambridge di tahun 2025 bilang ini bisa meningkatkan vocabulary, otomatis 500-1000 kata tanpa hafalan. Kalau ini semua dilakukan secara konsisten, biasanya dalam 2-3 bulan akan ada momen klik, tiba-tiba ngerti tanpa menerjemahkan, tiba-tiba bisa meniru intonasi, tiba-tiba kata-kata keluar lebih natural. Dalam waktu 2-3 bulan, kamu nggak bercanda kan? Tapi menurutku, masuk akal aja sih bisa lancar dalam 2-3 bulan kalau kita belajar lebih keras lagi. Itu bukan karena kita belajar lebih keras, tapi karena otak kita dibangun ulang, mendekati cara kerja bayi. Lalu kenapa bisa metode-metode tradisional Indonesia sering gagal? Karena sekolah fokus ke grammar dan vokabulari hafalan. Ini aktifin otak analitis, bukan intuitif. Hasilnya, orang bisa jawab tes TOEFL tinggi, tapi sulit untuk mengobrol secara naturalnya. Balikin itu ke asalnya. Bahasa sebagai alat komunikasi, bukan mata pelajaran. Kesimpulannya sederhana. Gagasan belajar bahasa seperti bayi, itu bukan aneh dan bukan salah. Bayi belajar bahasa lewat konteks, kebiasaan, dan paparan suara sehari-hari tanpa penjelasan. Dan orang dewasa juga bisa meniru itu. Bukan dengan mereset otak, tapi dengan mengakalinya agar kembali ke mode belajar natural. Konsep ini dalam linguistik modern dikenal sebagai comprehensible input. Dan ini adalah salah satu cara tercepat untuk bisa memahami dan menggunakan bahasa Inggris secara alami. Kalau kalian mau coba, mulai hari ini. Dan ceritain di komentar, pengalaman kalian belajar bahasa gimana? Like kalau bermanfaat. Subscribe biar nggak ketinggalan tips ilmu lain dan nyalain loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.